PST dimulai, mari bersama-sama kita mendoakan doa pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas, Makassar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka dari Puji Syukur 524. Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan, yang jahat dikalahkannya, mari kita wartakan, maut dihancurkannya. Kristus Bapa
Kita siapkan puji syukur 347. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming. Pada hari Minggu ini kita merayakannya sebagai hari Minggu Paskah yang ketiga, dan lewat sabda-sabda yang akan kita dengarkan bersama kembali dikisahkan tentang penampakan Yesus kepada murid-muridnya yang kemudian memberikan semangat dan keberanian kepada para murid untuk bersaksi tentang kebangkitan Kristus yang memberikan kita rahmat keselamatan. Pada perayaan Ekaristi Kudus ini juga kita ingin berdoa bersama dengan saudara-saudari kita yang meminta kita bantu dengan doa, khususnya bagi kesembuhan Ibu Elizabeth Rada yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Siloam, Makassar. Dan juga kita berdoa memohon rahmat keselamatan Allah bagi Oma Maria Eni Lengkong, 1 tahun yang lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Agar layak pantas perayaan kudus kita, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan duduk di sisi Bapa dalam kemuliaan sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menunjukkan jalan menuju kemuliaan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan mendampingi kami umat-Mu dalam perjalanan kami menuju hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami meluluhkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. ya Tuhan.
yang tunggal, Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, Kasihanilah kami. karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan. hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam diri Yesus Kristus Putramu yang bangkit dan hidup mulia, Engkau telah memenuhi janji-Mu yang diwartakan oleh para nabi. Kami mohon semoga kami selalu menyadari kehadiran Putramu yang membawa damai sejahtera bagi kami. Kami bersyukur bahwa senantiasa Engkau menyertai kami dalam seluruh perjuangan hidup kami masing-masing, bahkan di dalam segala kelemahan dan kerapuhan kami, dan Engkau menghendaki agar kami sungguh mau bertobat kembali ke jalan-Mu untuk dapat menikmati rahmat kemuliaan-Mu. Kami juga memohon kepadamu, ya Allah, ulurkanlah tangan kasih-Mu untuk saudara kami Ibu Elisabeth Rada yang sementara dirawat di rumah sakit. Kiranya ia memperoleh kekuatan dan kesehatan serta kesembuhannya kembali untuk dapat menjalani kehidupan sebagaimana yang Engkau percayakan kepadanya. Dan bagi para medis dan siapa saja yang senantiasa mendampingi, merawat dan memperhatikannya, kiranya Engkau memberikan ketekunan, kekuatan, dan juga kesehatan bagi mereka, agar lewat tangan-tangan kasih pelayanan mereka, saudara kami ini memperoleh kesembuhannya. Juga kami mohon rahmat keselamatan-Mu bagi Oma Maria Eni Lengkong, 1 tahun yang lalu telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Semoga apa yang telah ia perjuangkan dalam hidup imannya untuk beroleh rahmat keselamatan-Mu, sungguh boleh ia nikmati dalam kerajaan surga. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, biarlah Engkau senantiasa menyertai dan memberkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam keluarga dan juga dalam usaha-usaha mereka. Semua ini kami mohon kepadamu, melalui Yesus Kristus Putramu, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu,
Petrus dan Yohanes dalam nama Yesus menyembuhkan seorang lumpuh. Maka mereka dikerumuni orang banyak yang sangat keheranan atas kejadian itu. Maka kata Petrus kepada mereka, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang telah kamu serahkan dan telah kamu tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Kamu telah menolak yang kudus dan benar, dan malah menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah Yesus, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami ini adalah saksi. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpinmu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan para nabinya, yaitu Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang adil. Apabila aku bersusah, lapangkanlah dadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Ketahuilah Tuhan akan mengerjakan karya agung bagi para kekasihnya. Tuhan akan mendengarkan daku bila aku berseru kepadanya. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Banyak orang berkata, siapa yang akan menurunkan berkat? Hendaknya cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Bagi orang benar Tuhan bercahaya,
Sabda Allah dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Malahan bukan dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Allah," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman Allah, di dalam orang itu kasih Allah sungguh sudah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terangkanlah kitab suci dan kobarkanlah hati kami bila mendengar sabda-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu.
yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pernyataan Yesus kepada para murid-Nya bahwa kamulah saksi-saksi dari semuanya ini, tentu setelah semuanya sungguh menjadi terang benderang bagi para murid, mulai dari apa yang telah disampaikan oleh Yesus sejak masih hidup bersama dengan para murid di dalam tugas pewartaannya, maupun setelah kebangkitannya. Kita tahu bahwa para murid mengikuti Yesus dalam pewartaan tentang kerajaan Allah. Dan setelah peristiwa wafatnya Yesus disalib, ternyata kebersamaan Yesus dan para murid itu tidak serta-merta membuat para murid sungguh percaya dengan apa yang telah mereka lihat, yang telah mereka dengar, yang telah mereka alami bersama dengan Yesus. Dan sangat jelas bahwa setelah Yesus wafat, para murid kemudian masuk pada situasi yang sulit. Ada yang takut terhadap orang-orang Yahudi lalu mengurung diri di dalam suatu ruangan yang tertutup. Ada yang pulang ke Emmaus seperti yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Karena mereka mengalami suatu situasi hidup yang sungguh-sungguh kehilangan harapan, di mana ketika mereka bersemangat mengikuti Yesus, mendengarkan sabda, berkeliling bersama dengan Yesus mewartakan sabda itu, sabda tentang kabar sukacita, tentang karya keselamatan Allah. Tetapi setelah peristiwa wafatnya Yesus, lalu mereka kehilangan arah. Dan dalam situasi seperti itu, Yesus kemudian yang bangkit itu pelan-pelan kembali menyadarkan para murid dengan penampakan demi penampakan. Tetapi lewat penampakan itu pun kita lihat dalam kisah-kisah kitab suci, tidak serta-merta para murid itu langsung percaya. Dan juga kita dengarkan dalam Injil tadi bagaimana kedua murid yang pulang ke Emmaus dan ketika mengalami bahwa Kristus yang bangkit itu menampakkan diri kepada mereka dan mereka bersemangat, berkobar-kobar hatinya, lalu kembali kepada murid-murid yang lain, kepada saudara-saudara mereka, menceritakan, mengisahkan pengalaman ini, tetapi dikatakan para murid itu pun belum begitu yakin dan masih belum percaya. Dan dalam suasana seperti itu, ketika mereka bersama-sama mendengarkan kesaksian, cerita, pengalaman, penampakan Yesus kepada dua murid yang pulang ke Emmaus itu, dalam kebimbangan mereka, dalam keraguan-raguan mereka, dikatakan, dikisahkan dalam Injil tadi,
tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan menyapa, damai bagi kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kehadiran demi kehadiran Yesus meneguhkan para murid yang kehilangan arah, kembali mengobarkan mereka, memberikan kekuatan, memberikan keberanian kepada mereka untuk bersaksi tentang Kristus yang bangkit. Dan itulah yang bisa kita lihat yang disampaikan di dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Bagaimana Petrus dan Yohanes dengan semangat dan keyakinan akan penyertaan Allah bagi mereka, Kristus yang bangkit, dan mereka dapat menyembuhkan seorang yang lumpuh. Dan dengan demikian semakin banyak orang kemudian kembali percaya akan apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes, sambil semakin menekankan bahwa Yesus yang dulu orang-orang tolak, orang-orang siksa dan kemudian dibunuh, ternyata dialah yang diutus Allah yang akan menyelamatkan umat manusia. Dialah Mesias yang diurapi. Tetapi ternyata orang membunuhnya. Dan Petrus serta Yohanes memberi kesaksian bahwa Yesus yang dibunuh itulah yang menjadi dasar dari iman mereka, yang memampukan mereka untuk dapat menyembuhkan orang lumpuh. Bukan kekuatan Petrus dan Yohanes, tetapi kekuatan Kristus yang bangkit itulah yang menjadikan Yohanes dan Petrus mampu menyembuhkan orang yang lumpuh. Ini adalah bentuk dari kesaksian Petrus dan Yohanes yang diberikan kekuatan dan semangat untuk sungguh-sungguh mau memberi kesaksian. Dalam bacaan pada hari-hari sebelumnya dikatakan bahwa ketika Petrus dan Yohanes menjadi saksi dengan mewartakan Kristus yang bangkit, mereka menghadapi persoalan, mereka ditolak, mereka diperhadapkan pada pengadilan. Tetapi ternyata ketika diperhadapkan dengan pengadilan, pengadilan tidak dapat menghukumnya karena apa yang diwartakan adalah sesuatu yang benar. Dan itu diungkapkan di dalam bacaan yang kedua yang kita dengarkan tadi dari surat pertama Rasul Yohanes. Orang yang sungguh-sungguh memperoleh kebenaran dari firman akan dimampukan juga untuk mewartakan kebenaran itu. Dan itulah arti sebuah iman. Kalau orang mengatakan saya beriman, tetapi pada kenyataannya dia menyebarluaskan, dia menceritakan, dia mewartakan hal-hal yang tidak benar, maka dalam bacaan kedua oleh Rasul Yohanes dikatakan sebagai pendusta. Tidaklah mungkin dapat berjalan bersama bahwa kita mengatakan kita beriman, tetapi di sisi lain ternyata kita menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Kita bisa lihat pada situasi kehidupan kita akhir-akhir ini, kehidupan dunia, di mana begitu banyak hoax, entah secara tertulis, entah lewat media sosial, begitu banyak hoax. Entah disadari atau tidak disadari, kadang-kadang kita yang mengaku diri sebagai orang-orang yang beriman, kadang-kadang tanpa
menyaring terlebih dahulu atau membacanya dan mungkin merenungkannya apakah ini benar atau tidak. Kadang-kadang kita dengan begitu gampang, karena memang sekarang serba gampang, serba mudah. Orang yang bisa saja tidak berani bicara kepada orang lain di depan umum, tetapi dengan alat yang dipunya, dengan gampang bisa men-share hal yang tidak benar ke begitu banyak orang, beribu-ribu orang. Bayangkan kalau satu saja misalnya Facebook punya teman 5.000. Satu kali share hoax, kira-kira berapa orang bisa membaca dan dibodohi. Dan orang yang membaca itu kalau tidak juga menyaringnya dengan benar, dengan gampang ia akan meneruskannya. Dan begitu gampang meneruskan hal-hal yang tidak benar dengan cara yang cepat dan masif. Tetapi kita diingatkan lewat sabda hari ini, kalau kita sebagai orang yang beriman, pertama adalah kita harus berpegang pada firman. Karena kalau orang tidak berpegang pada firman, lalu ia mengatakan bahwa saya beriman, Rasul Yohanes mengatakan dia adalah pendusta. Maka janganlah kita biarkan diri kita mengaku diri sebagai orang beriman, tetapi dalam tindakan sebagai seorang pendusta. Tetapi mari kita seperti Petrus dan Yohanes, seperti para rasul, yang meskipun pada awalnya mereka tidak sungguh mengerti akan peristiwa-peristiwa yang mereka hadapi, tetapi kemudian karena firman yang disampaikan oleh Yesus, Yesus terus-menerus hadir dan menyampaikan firman kepada mereka, dan pada akhirnya mereka mengerti apa yang disampaikan oleh Yesus ketika mereka hidup bersama dengan Yesus. Dan kemudian setelah digenapi, lalu Yesus menyampaikan, mengingatkan kembali kepada para murid akan kebenaran-kebenaran itu. Dan itulah yang memberikan kekuatan, memberikan landasan dan tuntunan kepada para murid, sehingga mereka dengan berani, dengan antusias mewartakan kebenaran ini. Dan karena kebenaran demi kebenaran yang diwartakan oleh para murid ini, sampai sekarang pun kita kemudian percaya, beriman akan kebenaran yang disampaikan oleh para rasul itu. Disampaikan berdasarkan firman, berdasarkan sabda. Nah, karena itu semoga kita pun yang menerima sabda ini dan kita percaya, mestinya dan hendaknya kita menjadi saksi sebagaimana yang ditegaskan oleh Yesus dalam bacaan Injil pada kalimat terakhir. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nah, karena itu dengan sabda-sabda yang terus-menerus kita dengarkan, dengan pengalaman-pengalaman kasih dalam kehidupan kita, marilah kita dengan semangat para rasul, dengan keberanian karena kebenaran, kita menjadi saksi-saksi bagi kebangkitan Kristus, sehingga semakin banyaklah orang terus percaya dan beriman serta mewartakan kebenaran-kebenaran, sehingga keadilan yang diharapkan, kedamaian yang disampaikan oleh Yesus sungguh dapat kita alami bersama. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Allah, mari kita kembali meneguhkan iman kepercayaan kita bersama, mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati,
yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Allah Bapa kami, semua orang yang datang kepadamu Kau tolong. Sebab Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bangkit, kini tinggal bersama dengan Dikau dan menjadi pengantara kami. Maka kami berdoa, Tuhan Allah kami, dengarkanlah umat-Mu. Tuhan Allah kami, dengarkanlah umat-Mu. Kami mohon kepadamu, semoga kami percaya kepada gereja dan percaya pula pada masa depan, sebab kami tahu pasti bahwa Kristus hadir di tengah-tengah kami. Maka kami berdoa, Tuhan Allah kami, dengarkanlah umat-Mu. Kami mohon kepadamu, semoga bangsa manusia bersikap positif kepada semua makhluk yang hidup di dunia. Semoga bangsa-bangsa dengan bahasa mereka yang berbeda-beda saling memahami dengan lebih baik dan lebih memupuk kesetiakawanan, sebab kami tahu pasti bahwa Engkau memanggil semua orang untuk hidup rukun dan bersahabat. Maka kami berdoa, Tuhan Allah kami, dengarkanlah umat-Mu. Kami mohon kepadamu, semoga semua orang rela mengorbankan kepentingannya sendiri. Sebab kami tahu pasti bahwa dengan cara ini kami dapat membuat kehidupan kami bersama lebih bahagia. Maka kami berdoa, Tuhan Allah kami, dengarkanlah umat-Mu. Kami mohon kepadamu, semoga umat Kristiani mempunyai kasih persaudaraan dan kesediaan mengampuni semua orang. Sebab kami meyakini bahwa semua orang diundang dalam Kristus untuk mencapai kebahagiaan kekal di rumah Bapa. Maka kami berdoa, Tuhan Allah kami, dengarkanlah umat-Mu. Kami mohon kepadamu, bagi mereka yang telah dibaptis dalam nama Yesus, semoga mereka mengikuti jejak Kristus. Dan bagi semua pasangan suami istri, semoga mereka setia kepadamu dan setia satu sama lain. Maka kami berdoa, Tuhan Allah kami, dengarkanlah umat-Mu. Kami mohon kepadamu, bagi kami sendiri, semoga kami rendah hati, sebab kami tahu pasti bahwa karya Kristus dalam diri kami belum selesai, dan bahwa kami masih membutuhkan pertobatan. Maka kami berdoa, Tuhan Allah kami, dengarkanlah umat-Mu. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, perhatikanlah juga segenap umat-Mu yang dari waktu ke waktu menaruh perhatian dan belas kasihan-Mu, khususnya bagi saudara-saudari kami yang menderita karena sakit, entah karena sakit COVID maupun karena sakit biasa. Dan juga teristimewa bagi Ibu Elisabeth Rada yang saat ini menderita sakit dan sedang dirawat di rumah sakit. Kiranya Engkau mengulurkan tangan kasih-Mu menjamah hamba-Mu ini, memberikan kekuatan dan kesembuhan baginya untuk dapat menjalani kembali kehidupan sebagaimana yang Engkau percayakan kepadanya.
dan bagi para medis, keluarga yang senantiasa memperhatikan dan merawatnya, kiranya Engkau juga berkati mereka. Semoga lewat tangan-tangan kasih pelayanan mereka, hamba-Mu memperoleh kekuatan dan kesembuhannya. Maka kami berdoa, Tuhan Allah kami, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa yang Maha Baik, kami juga memohon rahmat keselamatan bagi segenap umat-Mu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, khususnya Oma Maria Eni Lengkong, 1 tahun yang lalu telah Engkau panggil dari tengah-tengah umat-Mu, dari tengah-tengah keluarga. Tentu dalam perjalanan hidup imannya, ia senantiasa menaruh harapan akan rahmat keselamatan-Mu. Kiranya keselamatan yang ia harapkan, yang ia rindukan selama perjuangan hidup imannya, sungguh ia terima daripada-Mu, Allah yang berbelas kasih. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, biarlah juga berkat-Mu tetap menyertai mereka, agar dapat menjalani kehidupan mereka di dunia ini dalam iman kepada-Mu, dan kelak boleh juga mengalami sukacita dan boleh menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Maka kami berdoa, Tuhan Allah kami, dengarkanlah umat-Mu. Allah yang penuh belas kasih, semoga putra-Mu yang bangkit hidup di tengah-tengah kami dalam kata-kata dan perbuatan kami. Dengarkanlah permohonan-permohonan umat-Mu, karena Dia yang tinggal bersama dengan Dikau dan juga bersama kami, yakni Yesus Kristus Tuhan kami, untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan perayaan kita dengan liturgi Ekaristi. Puji syukur 520.
Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini sebagai ungkapan iman kepada Yesus Kristus Putramu yang telah bangkit dan menerangkan isi kitab suci kepada kami. Semoga hidup kami selalu diterangi oleh sabdanya, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa kami memuji Dikau senantiasa. Teristimewa pada masa Paskah ini layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Karena wafatnya kami dibebaskan dari kematian kekal, dan dalam kebangkitannya kehidupan semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru putra-putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi. Dan bagi para beriman dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu Paskah ketiga ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup, Engkau Sang Juru
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami,
Tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Percampuran Tuhan kita sambut mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, setidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. dalam sakramen Maha Kudus, aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah dari padamu.
Mari bersama-sama kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rogus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dibna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas roti kehidupan yang telah kami terima. Semoga kami semakin berani untuk menjadi saksi kebangkitan Putra-Mu, sehingga warta tentang pengampunan dosa dan ajakan untuk bertobat selalu menggema dalam hidup kami. Kami juga mohon perlindungan dan tuntunan serta berkat-Mu dalam perjuangan hidup kami selanjutnya, khususnya dalam menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Turunlah berkat Allah berlimpah-limpah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana pekerjaan, usaha dan pelayanan-pelayanan di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur 526. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Bangkitlah Tuhan dari kubur, maut dosa dilabur. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya.